Baik, saya melihat ada interupsi, ada dua yang akan menyampaikan aspirasi kepada Bapak Farhan. Kami persilakan. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan DPR RI serta yang terhormat seluruh anggota DPR RI. Izinkan kami menyampaikan sikap fraksi Nasdem terkait peristiwa kekerasan yang terjadi di Rempang, Kepulauan Riau. Dalam rapat paripurna ini, kami ingin mengajak kita semua untuk memberikan perhatian dengan mendorong agar kekerasan dihentikan dan dialog dikedepankan. Kami dengan ini, fraksi Partai Nasdem menyatakan, 1. Menyayangkan terjadinya kekerasan yang memakan korban dalam konflik yang melibatkan masyarakat adat dan pihak aparat di Pulau Rempang dan Pulau Galang. Kedua, mendesak aparat penegak hukum untuk segera menghentikan penggunaan kekerasan dan mengatasi tindak kekerasan yang terjadi. Ketiga, mengajak semua pihak baik masyarakat, aparat maupun pemerintah untuk dapat menahan diri, meredakan situasi agar tercipta keadaan yang tenang terlebih dahulu. Keempat, mencegah terjadinya kekerasan kembali dan selanjutnya terus kedepankan dialog dalam mencari penyelesaian. Kelima, meminta pemerintah pusat untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian yang tidak merugikan semua pihak, baik dari sisi rencana proyek strategis nasional maupun dari sisi hak masyarakat adat. Sebagai bagian dari masyarakat adat, hak-hak masyarakat Pulau Rempang juga perlu dipertimbangkan dalam kaitannya dengan pengakuan hak masyarakat adat dalam konstitusi dengan membuka ruang dialog dan partisipasi dalam perumusan kebijakan strategis nasional. Keenam dan terakhir, dengan ini kami mengajak kembali agar DPR RI kembali menyegerakan pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang masyarakat hukum adat. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Syahrul Aidi. Waktu kami persilakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota DPR RI yang saya hormati, saya Dr. Syahrul Aidi, Ma'azat LCMA, nomor anggota A418, fraksi PKS, Dapil Riau, yang merupakan saudara kandung Kepulauan Riau, Batam, Rempang. Kesempatan yang penting dan terhormat ini saya ingin menyampaikan keluhan dan aspirasi masyarakat Melayu Kepulauan Riau. Apa yang terjadi di Rempang, Batam saat ini membuat kami, masyarakat Melayu, berduka, kecewa, di mana sanak saudara kami di Rempang terancam kehilangan sejarah dan kenangan atas tanah leluhurnya dengan dalih mengembangkan kawasan industri dan investasi. Pemandangan yang mengiris hati saat melihat anak-anak sekolah dasar di Rempang berlarian keluar dari lokalnya untuk menghindar dari ancaman gas air mata yang ditembakkan di kampung mereka. Mereka sesungguhnya mendiami daerah tersebut sudah ratusan tahun lamanya. Sementara BP Batam yang dulunya bernama Otorita Batam baru lahir tahun 1970-an dan mulai membangun Batam. Dari sinilah lahirnya istilah kampung tua, diartikan kampung yang sudah ada sebelum Otorita Batam ada, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Pimpinan dan anggota DPR RI yang saya hormati, investasi itu seyogianya bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 jelas menyebutkan bahwa investasi untuk perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan melindungi tumpah darah Indonesia. Konstitusi kita juga menjamin hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap kebijakan pemerintah harus berdasarkan kepada hak memelihara hak-hak asasi tersebut, termasuk di Pulau Rempang. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada tahun 2019, saat rapat kabinet, Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, berpesan kepada seluruh kabinetnya bahwa jika ada izin konsesi dan di dalamnya ada masyarakat, maka pastikan masyarakatnya terlindungi dan diberikan kepastian hukum. Jika perusahaan pemilik konsesi tidak memperhatikannya, maka cabut izinnya siapapun pemiliknya. Begitu ungkapan Bapak Jokowi. Berdasarkan hal tersebut, fraksi PKS DPR RI menyatakan sikap. 1. Mengecam tindakan aparat yang represif dan meminta agar semua aparat menahan diri. 2.
meminta TNI Polri mengusut tuntas indikasi pelanggaran SOP. 3. Meminta pemerintah menjamin pengobatan bagi masyarakat yang terluka yang menjadi korban tragedi ini. 4. Membebaskan masyarakat yang ditahan akibat bentrok ini dan menjamin mereka tidak dianiaya sebagai indikasi bahwa pemerintah ingin menyelesaikan masalah ini dengan cara yang humanis. 5. Meminta pemerintah untuk menghentikan sementara PSN Rempang Eco City sebelum hak-hak masyarakat terdampak terpenuhi dengan memastikan bahwa akar budaya dan wilayah adat mereka tidak hilang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.